Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Padmawati. Di sini saya akan memaparkan cara penggunaan elektronik pantograf, di mana ini adalah bagian dari kegiatan tugas lancar saya di angkatan 25. Mengapa pantograf itu penting? Karena pantograf merupakan panduan observasi persalinan untuk memudahkan penolong persalinan mengidentifikasi secara dini kasus kegawat daruratan maupun penyulit pada ibu dan bayi, seperti kasus persalinan lama, ketuban pecah dini, fetal distress pada janin yang dapat menimbulkan risiko yang lebih besar dan dapat dideteksi dengan cepat sehingga pengambilan keputusan yang tepat dalam penanganan persalinan maupun dalam rujukan mampu menyelamatkan ibu dan bayi. Kemudian cara pengisian pantograf yang pertama di halaman depan, yaitu yang pertama informasi tentang ibu, waktu pecahnya selaput ketuban, kondisi janin, kemajuan persalinan, jam dan waktu, kontraksi uterus, obat-obatan dan cairan yang diberikan, dan juga kondisi ibu. Selanjutnya halaman belakang pantograf, di mana di halaman belakang pantograf itu memuat catatan persalinan dari kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, dan juga bayi baru lahir. Untuk kala 4, kita observasi selama 2 jam dan diisi setiap 15 menit pada 1 jam pertama, dan tiap 30 menit pada 1 jam yang kedua. Selanjutnya kita masuk tentang tata cara penggunaan elektronik pantograf. Di mana pantograf digital ini adalah aplikasi berbasis sistem operasi Android yang digunakan sebagai alat pemantau kemajuan persalinan yang mengacu kepada pantograf WHO. Baik, di sini saya akan menginstruksikan cara penggunaan aplikasi elektronik pantograf. Pertama, kita harus download dulu di aplikasi Play Store. Kemudian setelah di-download, kita masuk ke aplikasinya. Nah, sebelumnya untuk ini kita harus melakukan pendaftaran bisa melalui Google ataupun Facebook. Kemudian dalam aplikasi elektronik pantograf ini ada 5 menu utama. Yang pertama, isi pantograf. Kemudian info mengenai pantograf digital. Kemudian pengaturan, di mana ini untuk mengatur nomor izin praktek, nama bidan, nomor handphone, alamat tempat persalinan. Kemudian pantograf, di mana ini nanti hasil kesimpulan dari pantograf yang kita masukkan datanya, yang di mana dapat kita jadikan PDF dan kita download, kemudian kita cetak. Kemudian akun, ini untuk keterangan akun di aplikasi pantograf. Kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan tutorial cara pengisian. Yang pertama, untuk pasien baru, pantograf baru, kita klik tambah, kemudian kita isi nomor registrasi ibu, yaitu rekam medik. Misalnya kita isi nomor rekam medik ibu, kemudian nama ibu. Selanjutnya kita alamat, kita isi umur ibu, nomor telepon ibu. Selanjutnya grafida keberapa atau hamil keberapa, paritas, abortus, kemudian tanggal dimulai dirawat, kita sesuaikan dengan tanggalnya. Kemudian jam dirawat jam berapa, kemudian tanggal mulus atau tanggal sakit perut dimulai kapan, kemudian jam mulusnya kita isi, kemudian ketuban pecah atau tidak, kita klik simpan. Setelah itu kita masuk ke tahap penginputan data, yaitu di mana penginputan data terdiri dari 6 menu. Pertama, kita ke menu kemajuan persalinan, di mana terdapat 2 menu, pembukaan serviks dan kontraksi uterus. Kita ke pembukaan serviks,
kita isi untuk jam melakukan PT atau pembukaan serviks, kemudian besar pembukaan kita isi, kemudian besar penurunan kepalanya. Oke, kita simpan. Kemudian kontraksi uterus. Kontraksi uterus kita juga isi mulai dari jam pemeriksaan, jumlah kontraksi berapa dalam 10 menit, kemudian lamanya kontraksi yaitu 1 kali kontraksi kita isi 45 menit. Kita klik simpan. Kemudian kita ke menu yang kedua yaitu kondisi janin, di mana terdapat DJJ, penyusupan, dan warna dan air ketuban. DJJ-nya kita isi, kemudian penyusupan, semua tindakan pokoknya kita masukkan jam. Untuk penyusupan kita lihat apakah ada molase pada kepala bayi atau tidak. Kemudian kita klik tidak, menjadi sifat. Kemudian warna dan air ketuban kita pilih apakah ketuban sudah pecah atau belum. Kalau pecah kita sesuaikan dengan apakah jernih, apakah ada mekonium, apakah ada darah, ataukah ketubannya pecah tetapi kering. Kalau belum pecah kita pilih utuh. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kondisi ibu. Nah, di mana kondisi ibu? Di sini ada terdapat 5 menu. Yang pertama kita isi nadi, di mana nadi ini kita isi setiap 30 menit. Kita isi jam, kemudian nadi ibu. Selanjutnya tekanan darah kita isi jamnya, kemudian tekanan darah ibu, klik simpan. Kemudian suhu kita klik jamnya, kemudian kita isi suhu ibu. Selesai. Kemudian urin kita lihat pada jam berapa kita lakukan, apakah ada protein urin. Kalau tidak ada kita pilih strip. Kemudian glukosa apakah ada, kalau tidak ada kita pilih strip. Aseton apakah tidak ada, kalau tidak ada kita pilih strip. Terus volume urinnya kita masukkan. Selanjutnya makan dan minum, masukkan jamnya. Terus makanan kita masukkan apa, misalnya biskuit. Kemudian minum kita masukkan berapa cc, misalnya 500 cc. Klik simpan. Kemudian lanjut ke obat dan cairan. Nah, ini ada 2 menu obat dan cairan. Kalau obat kita masukkan jamnya, kalau ada pemberian obat kita masukkan nama obat dan banyak dosisnya, tetapi kalau tidak ada kita kosongkan saja. Kemudian cairan kita masukkan jam, kemudian nama cairan, contohnya infus RL sebanyak 20 TPM. Oke, kita klik simpan. Kemudian selanjutnya catatan persalinan. Catatan persalinan ini dimulai dari kelas 1, 2, 3, dan 4. Ini ada di halaman belakang partograf. Kita isi tanggal persalinan, kemudian nama bidan sudah otomatis di pengaturan tadi. Kemudian tempat persalinan di mana, kemudian alamat persalinan, kemudian kalau ada rujukan kita masukkan keterangannya. Oke, selanjutnya simpan dan lanjutkan. Kemudian kelas 1 kita apakah melewati garis waspada. Jika tidak, kita sesuaikan pengisiannya dengan kasus yang kita tangani, kemudian simpan dan lanjutkan. Kemudian kalau 2, apakah dilakukan episiotomi, kemudian pendamping saat persalinan, apakah terjadi kawat janin, apakah terjadi distosia bahu. Kemudian kalau ada masalah lain bisa kita sebutkan. Simpan dan lanjutkan. Kemudian kalau 3,
kita isi apakah ada inisiasi menyusui dini, kemudian lama kala 3 berapa menit. Oke, kemudian apakah diberikan oksitoksin? Ya, 1 menit. Kemudian penjepitan tali pusat, ya kita lakukan 1-2 menit setelah bayi lahir. Kemudian pemberian ulang oksitosin tidak dilakukan. Peragangan tali pusat terkendali, ya, dan kita simpan dan lanjutkan. Kala 3, apakah dilakukan massase uterus? Apakah plasenta lahir lengkap? Kemudian apakah terjadi laserasi jalan lahir? Kita pilih apakah penjahitan dilakukan anestesi, tanpa anestesi, atau tidak dijahit. Atonia uteri, apakah terjadi atonia uteri? Kemudian perdarahannya, karena dalam batas normal, kita masukkan 200 cc. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Kala 4, untuk kondisi keadaan umum ibunya, kemudian tekanan darah ibu, selanjutnya nadi ibu, selanjutnya pernapasan ibu. Kemudian masalah lain kalau ada kita bisa masukkan di sini. Kemudian untuk menu yang terakhir yaitu bayi baru lahir, kita isi berat bayinya, kemudian panjang bayinya. Selanjutnya apakah bayi baru lahir normal baik? Ya, bayi lahir normal. Kalau aspeksia kita bisa pilih sesuai dengan keadaan bayinya. Tindakan bayi baru lahir, kita centang, mengeringkan, menghangatkan, rangsang taktil, pakaian, selimut, tindakan pencegahan infeksi mata dengan pemberian PITKA. Pemberian ASI, ya, kita lakukan berapa jam setelah bayi baru lahir. Oke. Masalah lain kalau ada bisa kita sebutkan, kemudian kita klik simpan. Oke, data ibu sudah tersimpan. Selanjutnya, untuk melihat kesimpulan atau bentuk pantograf dari data yang kita masukkan tadi, kita klik menu pantograf. Kemudian kita pilih data ibu yang ingin kita lihat hasil pantografnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk data pantografnya dari lembar depan sampai ke belakang. Nah, sama persis dengan pantograf yang kita lakukan manual. Oke, dimana pemantauan kala 4 nanti ini kalau sudah 2 jam nanti akan lengkap sampai selesai. Oke, habis itu kita bisa klik simpan bagian atas ini. Habis itu selesai. Dan nanti kita bisa cetak dan juga bisa kita lampirkan sebagai hasil pemantauan persalinan kita. Hasil dari kesimpulan pantograf tadi dapat kita simpan dalam bentuk PDF dan juga dicetak. Mudah kan? Itu tadi video pembelajaran tentang penggunaan elektronik pantograf. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi bidan untuk mengaplikasikan aplikasi elektronik pantograf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.